manggilnya udah ya. Iya, gitu. Kalau dipanggil Ustadz juga sangat pantas. Jadi kita manggilnya supaya lebih akrab aja. akrab, Iya. udah gitu ya. Kan udah aja ya. Jangan Umi. Kalau ini. Baik, udah David Halik pernah memerankan beberapa film dari tahun 2008 sampai yang terakhir 2023. Bahkan pernah memerankan film The Untold Story Anwar di Malaysia ya. Ya betul, Ustaz Anwar Ibrahim. Perdana Menteri yang sekarang ya Malaysia ya. Iya betul. Nah itu jadi sangat banyak sekali. Kalau mau dibaca sendiri boleh, di browsing dulu, di Wikipedia boleh, di Google aja pasti udah ada. Terus jangan lupa di follow IG-nya ada. Iya ada IG-nya betul. Udah nih hostnya luar biasa nih, profilingnya udah lengkap. Sebelum dia melakukan interview udah cari tahu siapa gitu. Terima kasih banyak. Itulah kita bersama. Oke, itu tadi jadi sedikit perkenalan terkait dengan udah David Halik. Gelarnya kebanyakan jadi saya mau bacainnya izin Ustaz. Jadi Masya Allah sekali perjalanan karirnya. Jadi ini yang cukup bertanya-tanya bagi Sobat Syariah sore hari ini tentunya adalah bagaimana sih proses dari yang sebelumnya udah David ini adalah seorang aktor. Aktor itu kan erat kaitannya dengan hedonism. Biasanya wah kerjanya mungkin nggak kayak kami yang kerja kantoran nih ya. Terus partinya juga nggak main-main tuh ya. Itu kan masa lalu, masa jahiliyah gitu. Nah jadi sebenarnya apa sih turning point, titik poin udah David sehingga bisa berhijrah? Oke, ya. Sebenarnya dunia manapun ya, mau itu saya nggak ngomong dunia gaib ya. Jadi gaibnya iya, mau dunia kantoran, mau kita di dunia hiburan ya, ataupun dunia dagang ya, sebenarnya pilihan itu selalu ada di tangan kita. Gitu ya. Saya yakin teman-teman semua yang nonton juga gitu. Kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup, melakukan dan tidak melakukan. Ya. Dan kita selalu mendapatkan kesempatan atau mungkin ada kesempatan untuk masuk ke hal-hal yang negatif ataupun juga kesempatan ke hal-hal yang positif ya dalam hidup. Nah, jadi waktu di dunia hiburan, alhamdulillahnya saya itu dekat sama ibu. Jadi ada sosok ibu yang sebelum saya menikah itu yang selalu menjadi moral kontrol saya gitu di dalam kehidupan saya sehari-hari. Terus juga latar belakang pendidikan yang ibu saya tanamkan ke kami dari kecil untuk yang pernah ninggalin sholat itu juga jadi salah satu benteng kami. Jadi walaupun kami udah sempat jauh gitu ya melenceng, tapi balik lagi ditarik lagi, udah sempat melenceng ditarik lagi, masa akhirnya balik lagi bahwa ini sudah jalannya Allah. Pada saat kita sudah berada di track yang benar, insya Allah seperti apapun kehidupan kita, Allah akan. Dan kalau kita merasa ada ketidaktenangan, itu adalah akibat buah dari track kita yang benar itu tadi. Pada saat kita melenceng pasti ada kegelisahan. Nah, akhirnya supaya nggak gelisah apa ya, kembali lagi ke jalannya. Atau mungkin ada caranya Allah ngajak kita untuk kembali lagi ke jalannya. Akhirnya banyak fase-fase dalam kehidupan saya. Yang saya yakin mungkin teman-teman juga atau semua juga pernah mengalami. Akhirnya oke, ini dia waktunya kita mulai untuk melakukan perbaikan dalam hidup ya. Dan sampai sekarang juga terus berproses gitu. Jadi makanya kalau dilihat kenapa kok senang sekolah, jadi dalam rangka untuk perbaikan hidup. S1-nya tadi mesin, S2-nya keuangan Islam, S2-nya juga tafsir Quran, S3-nya tafsir Quran. Ini bukan apa-apa, tapi justru sebenarnya saya pengen cari di sisa usia saya pengen isi dengan ilmu yang bermanfaat buat saya, buat keluarga saya, buat lingkungan gitu. Kalaupun memang bisa bermanfaat itu bonusnya gitu, itu bonusnya bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena saya yakin di sekitar kita banyak ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang memang Allah takdirkan buat jadi panutan buat kita. Nah, setidaknya kalau buat saya, ya saya murid gitu. Saya murid yang saya belajar memperbaiki diri saya, keluarga saya, untuk diri saya, lingkungan saya. Dan kalaupun ada misalnya yang bermanfaat, itu bonusnya. Allah masih kasih amanah bagi saya untuk berbagi ilmu gitu. Karena saya sadar diri bahwa
tiap manusia punya peran masing-masing gitu. Jadi ya kita jalanin peran kita ya sesuai dengan ketentuan yang memang sudah digariskan sama Allah. Kalau kita jadi aktor, prinsip kita atau takdir kita ya jadi aktor yang beriman. Jadi orang yang kerja di perusahaan swasta ya jadi pekerja yang beriman gitu. Jadi apapun profesi kita ya iman itu yang jadi fondasinya. Jadi jangan pernah melihat segala sesuatu itu ya semua orang harus jadi ustadz, enggak semua orang harus jadi ustadz, tapi kita harus jadi hamba Allah yang baik, hamba Tuhan yang baik dalam setiap sendi kehidupan. Nggak harus jadi ustadz, tapi gimana cara kita memperbaiki diri itu yang dinilai Tuhan kan gitu. Kira-kira gitu bahasanya. Masya Allah, udah. Gitu. Luar biasa sekali udah. Ya. Dengarnya sangat menginspirasi kami mungkin yang pasti izin jauh lebih mudah. Tentu kami banyak belajar gitu ya. Kalau gitu ya, jadi ini juga jadi bekal buat kita nih sobat syariah. Jadi yang baru-baru semangat ngaji, semangat nyari informasi tentang keuangan syariah, perbankan syariah. Tentu kita juga harus tahu sebenarnya the ultimate goals-nya apa sih gitu ya. Semata-mata tentu bukan karena diri kita sendiri, tapi memang untuk ke depan ada keluarga kita dan tentunya untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Karena apa yang kita jalani di dunia ini kan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Ya kan? Artinya kita hidup di dunia udah pasti sementara. Kecuali kita memang ini ya orang yang memang immoral itu kan nggak ada kan. Nah kita ini pasti hidup sementara, semuanya ada awal ada akhir. Nah pada saat akhir itu kapanpun Allah panggil kita, setidaknya yang dilihat atau yang dihitung nanti adalah kita sedang berusaha memperbaiki diri gitu untuk jadi manusia buruk. Walaupun kita misalnya punya kebiasaan buruk itu ada 10 misalnya, nah tapi kita berusaha ngurangin nih semuanya gitu, tapi pada saat malaikat maut menjemput kita baru bisa gini, mudah-mudahan insya Allah semoga Allah itu sebagai orang yang husnul khotimah. Kenapa? Karena ikhtiarnya kita untuk memperbaiki diri ada gitu, ya kan? Ada naik, ada turun, ada jatuh, ada bangun kan gitu. Jadi nggak bisa juga kita nunjukin ke orang seperti apa. Karena itu rahasia antara kita, antara sang Khalik dengan yang diciptakan gitu. Ini tadi menarik nih. Ada statement udah, ada jatuh, ada bangun. Di dunia entertainment tentu callingan, istilah kasarnya udah ya izin callingan ya pasti nggak terus-terusan ada gitu. Apakah memang ketika udah memilih untuk kayaknya saya perlu hijrah, apakah karena waktu itu kayaknya lagi sepi, terus tiba-tiba saya harus dekat sama Allah, apa gitu? Enggak, saya malah kembalikan ya. Waktu itu saya ya itu dia, tapi yang saya alami ini nggak bisa dipukul rata. Dan saya yakin teman-teman juga mungkin punya pertimbangan lain. Ya, artinya begini, waktu itu saya sedang di awal-awal tahun 2000, karirnya sedang naik. Saya dapat tawaran bawa acara religi di salah satu stasiun TV paling besar di Indonesia. Terus saya ambil. Kenapa? Saya ambil karena saya memang senang. Saya dari kecil saya senang baca kitab-kitab. Itu saya senang baca Al-Quran, saya sedang baca kitab-kitab rujukan para ulama, saya baca Al-Rubaidi dan segala macam. Begitu dapat tawaran jadi host acara religi, saya senang. Tapi apa yang saya dapat? Malah saya dapat protes dari beberapa orang yang ada yang berhubungan kontrak dengan saya di tempat. Kamu jangan bawa acara religi, nanti image kamu Islami banget. Saya mikir, masa sih sama Allah yang ngasih kita rezeki, kita mau syiar agama Islam, menyiarkan kebaikan, saya takut kehilangan rezeki. Padahal ini semua dari Sang Maha Pemberi rezeki. Ya maksudnya saya mikir gitu, logikanya nggak masuk. Saya nekat, saya bawa acara religi terus. Saya bilang nggak apa-apa, saya bawa acara religi ini ustaz saya sampai di atas. Akhirnya di tengah jalan saya sendiri yang merasa ada pertentangan karena ketemu guru-guru terus kan. Saya bawa acara religi itu ketemu ustaz A, B, C, orang ngantri ketemu kiai, saya malah enggak. Saya malah tiap hari diwajibkan ketemu dengan kiai gitu kan, ada jadwal ini. Nah, itu masya Allah nikmatnya di situ. Mau ketemu kiai ini susah, saya bisa. Saya anggap itu satu berkah. Jadi walaupun pada saat itu saya dapat tantangan dari beberapa pihak ya, saya pikir enggak insya Allah. Dan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih izinkan saya untuk ada di sini dan untuk tetap berada di jalur
ada bisa. Alhamdulillah. Jadi kenapa harus takut miskin? Kalau yang punya kita tuh yang paling kaya. Betul. Yang punya kita Allah. Allah yang ngasih rezeki kita. Ngapain kita takut miskin? Dari Sang Maha Kaya, Sang Maha Pemberi rezeki. Cuma gara-gara urusan dunia. Dia bilang, saya nekat tutup mata, bismillah aja. Mau dipecat, beli. Enggak tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang udah jalani Allah. Jadi nikmatin aja prosesnya. Wah, luar biasa banget. Asik banget. Inspiratif banget sih. Udah, jadi udah nekat sih itu. Lebih ke nekat ya. Nekat dan yakin aja kalau Allah udah ngomong ya kan. Banyak dalam keputusan para nabi ya. Iya. Contoh, saya nggak bilang diri saya bukan. Cuma maksudnya gini, belajar dari kisah-kisah para nabi. Para nabi itu baik Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya. Mereka itu diuji ketaatan pada Allah. Nah, pilihan selalu ada di tangan kita. Pada saat kita taat dengan perintah Allah, sami'na wa ata'na, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar yang nggak masuk di akal. Masya Allah. Jadi percayaannya sama Allah jalan ya. Itu. Masya Allah, luar biasa deh. Masya Allah, Bismillah. Itu. Oke. Ini kita kan bentar lagi nih akan masuk ke bulan Zulhijjah. Saat ini kan Dzulqa'dah. Bulan ini ya Ustaz ya. Tentu kita harus mempersiapkan yang namanya berkurban. Ya. Selain berkurban, saudara-saudara kita yang insya Allah pada tahun ini akan berangkat haji, Yes. tentu juga ya perlu kita doakan gitu ya. Nah, hal ini menarik, dua ibadah yang tentu menjadi salah satu kewajiban ketika kita sebagai muslim dan muslimat sudah dianggap mampu, gitu kan? Nah, saat ini terkait dengan haji, apakah udah David sudah melaksanakan ibadah haji, umroh, kemudian gimana sih waktu nyiapin waktu dulu mau daftar hajinya, waktu itu reguler kah atau khusus kah atau apa? Itu gimana sih? Dan, gitu. Saya cerita dulu ya. Dulu tuh waktu saya main sinetron, main film, atau segala macam, waktu saya masih usianya masih jauh lebih muda dari sekarang, kepingin banget umroh. Kalau sholat itu ngelihat sajadah yang ada gambar Ka'bah tuh, kayaknya kebayang apa nih nyampe di sana ya gitu. Padahal duit ada. Setiap mau daftar, tau nggak jadi. Setiap mau daftar, gagal. Mau berangkat, nggak jadi. Pernah punya pengalaman di situ? Pernah, sampai saya bingung, apa sih sebenarnya yang bikin saya kok nggak bisa nyampe di sana gitu. Tapi saya nangis pernah sholat. Suatu saat, saya udah mulai meninggalkan dunia hiburan, saya udah mulai hijrah, udah mulai belajar agama dan segala macam, pengen berangkat. Sampai saya nangis, ya Allah, dosa saya apa sampai saya nggak bisa ke sana. Waktu itu keadaan keuangan memang lagi nggak seperti dulu. Tapi kata Allah, alhamdulillah, setelah kita niat total sungguh-sungguh, Allah bukain jalan. Setelah itu Allah berangkatin saya, ya itu saya langsung mimpin rombongan umroh. Wow. Itu rombongan umroh sama salah satu travel kawan saya. Alhamdulillah sampai di sana berangkat, mimpin umroh, dan alhamdulillah semua happy, bahagia, ya. Saya juga belajar, saya juga walaupun di sana ada mutawif gitu ya. Jadi saya belajar juga di sana. Gimana sih tawaf, sa'i dan segala. Dan setiap saya pulang dari umroh saya selalu berdoa, ya Allah, izinkan saya untuk kembali lagi ke sini. Bawa keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya, anak keturunan saya bisa balik lagi ke sini. Mereka bisa hadir di sini melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu doanya selalu. Ya alhamdulillah 2 tahun yang lalu 2022 kami bisa melaksanakan ibadah haji, dipanggil ibadah haji. Padahal tadi seharusnya 2019, tapi karena COVID nggak jadi. Itu pun ada hikmahnya. Kami nggak protes, nggak komplain, nggak apa, diam aja, bismillah. Ternyata 2022 adalah pembukaan haji pertama setelah COVID, dan qadarullah sepi, enak banget jalannya, nyaman, lempar jumroh juga, oh masya Allah. Pokoknya jadi pengalaman yang indah lah. Gitu. Nah, mungkin saya dua ini yang menyaksikan gabung di Zoom, ya, baik itu teman-teman saya yang ada di komunitas IKMM Paramadina, LAS SI, terus juga semua yang juga dari sobat saya OCBC ya, Syariah bisa juga menikmati apa kita nikmati ya, gitu. Dan ini jadi satu kebahagiaan. Oh iya, ada juga dosen-dosen saya dari PT IKI, Universitas IKI, para ustadz juga ada juga beberapa yang nonton. Assalamualaikum Ustaz. Ceritanya begitu, jadi haji dan umroh sudah semua ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah akan diulang lagi nih. Amin. Amin. Ini memang biasanya
nyandu kan ya, Dak ya. Iya. Kalau udah umroh sekali kayaknya pengen haji sih. Dak, ya. Ya kalau umrohnya iya benar lagi. Cuman kadang-kala orang tuh kebanyakan berangkat haji cuman karena punya uang. Cuman karena pengen berangkat. Padahal sebenarnya haji itu kan, kalau saya melihatnya, haji itu bukan cuma menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, gitu. Tapi yuk kita jadiin haji itu adalah paripurnanya ibadah kita gitu. Jadi inaugurasinya kita sebagai muslim ya di situ. Karena Rasulullah kan juga melaksanakan ibadah haji, kalau berdasarkan riwayat kan sekali, ya kan. Tapi ditutup dengan khotbahnya beliau yang sangat fenomenal gitu kan, yang mengingatkan kita bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara, hari ini kusempurnakan ibadahmu. Artinya ada pesan di balik pelaksanaan ibadah haji yang jangan kita sia-siakan gitu. Maksudnya ini adalah kesempatan yang gak gampang, dan juga jangan digampang-gampangin bahwa suatu saat saya akan bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Jadi kalau bisa begitu kita datang berangkat ya jadikan itu yang terbaik. Ya, karena ini adalah inaugurasi yang terbaik yang harus kita lakukan. Gimana caranya? Nabung, pengen berangkat haji, tapi nggak pernah nabung, ya kan gitu. Ada orang yang bukan berangkat haji, saya mau berangkat haji. Saya sering tuh kalau lagi di kajian-kajian saya tanya, ibu-ibu udah berangkat haji belum? Belum. Tapi mau berangkat haji? Wah, angkat tangan semuanya. Terus saya tanya, udah berangkat, udah pada nabung belum? Belum. Udah daftar belum? Belum. Nabungnya kan begitu. Mau berangkat tapi nggak ada ikhtiarnya gitu. Daftar atau nabung uangnya atau apanya gitu ya. Kayak gitu tuh. Jadi segala sesuatu harus diimbangi antara doa dengan usaha. Yang pasti harus dilakukan ya. Iya dong, sebagai muslim itu salah satu Betul ya. Karena banyak sekali kan teman-teman kita ini, saudara-saudara kita mungkin lebih milih nyicil iPhone daripada dia bukan nyicil, istilahnya ya bayar setoran awal haji gitu. Iya, nabung 25 juta, sedangkan iPhone harganya yang 1 tera 34 juta. Iya benar. Dasarnya gitu ya. Iya. Mau ada yang 20 juta. Sekarang tuh standar itu kalau yang premium itu udah 20-an aja ya kan, kita ada di 12. Haji dah ya. Iya benar. Daftar aja dulu. Daftar aja dulu dan jangan sia-siain. Dan sekarang ini antriannya kan makin panjang. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan? Ada teman saya, cerita sedikit ya teman-teman ngomong soal haji nih, karena besok nih mau pelaksanaan haji. Teman saya ini sampai jual semua asetnya dia cuma untuk berangkat haji. Dia bilang apa? Saya bilang, ente jual, kebetulan dia seorang fotografer. Aneh jual deh alat kamera aneh segala macam, dia bilang. Terus buat apa? Ya buat ini, buat haji. Terus gimana ya? Tadi insya Allah ada jalan. Balik dari haji rezekinya banyak banget, berlimpah dapatnya, masya Allah. Dan itu memang janji Allah ya. Ya. Ini menarik sekali. Wah, kita juga ada sobat syariah nih, ya, dari Rumah Yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Rumah Yatim, Bapak Ibu dari Rumah Yatim, Insyaallah masih sudah ikut berpartisipasi. Sini ada udah David. Mudah-mudahan bermanfaat ya adik-adik. Senang sekali bisa ketemu adik-adik atau anak-anak yang ada di Rumah Yatim ini. Mereka calon-calon pemimpin bangsa. Amin. Juga yang bina Rumah Yatim juga kita doain semoga Allah senantiasa berikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadahnya, mendidik anak-anak. Ini kan orang tua bagi anak-anak yatim ya kan? Gitu. Ya harus kita support, harus kita dukung, bener gak? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya haji ya, sama teman-teman itu saya mau ngingetin dia sama sahabat syariah. Kalau haji itu ya diniatin, harus diniatin. Nah, ngomong-ngomong soal niat, nah ini ada satu cerita nih. Ada orang bilang gue niat, tapi nggak berangkat. Nah, ada satu kisah. Saya pernah waktu itu ketemu sama almarhum Kiai Haji Zainuddin MC. Saya main ke rumah beliau. Saya janji waktu itu hari Sabtu saya mau berangkat. Saya bilang, ternyata saya nggak jadi. Karena macet banget. Terus besokannya saya telepon Kiai, aduh maaf nih, saya udah niat padahal nyampe ke rumah Kiai, tapi saya nggak datang, nggak nyampe di sana. Kata Kiai apa jawabnya? Kalau lo niat mah lo pasti nyampe. Moral of the story. Ya. Artinya adalah kalau kita niat pasti jalan. Dia bilang, sampainya beberapa waktu kemudian saya ketemu sama beliau, dia cerita, lo tau nggak maksudnya niat itu apa? Lo sholat, dia bilang. Kalau kita sholat, ada azan, kita duduk di sini. Kita niat sholat, kita baca nih niat sholat, tapi kita duduk di sini masih ngobrol. Sholat gak? Niat sholat gak kita?
Iya, niat. Enggak yang di mulut gak dikerjain, ya kan? Yang namanya niat itu harus ada action. Itu namanya niat. Jadi apa yang kita sampaikan harus ada action. Apa yang kita adzan dalam hati, kita mantap di dalam hati harus ada action. Sholat baru dihitung sholat, ya kan? Setelah niat itu ada gerakan lanjutnya kan? Kita niat di sholat, ya Allah aku niat sholat, kayak baca atau nawa itu ya bisa puasa, nawa itu Ramadan misalnya gitu. Nawa itu Ramadan tapi pas siangnya minum air, makan di warung itu puasa enggak ya, artinya setiap niat karena Allah apapun itu niat harus ada action. Nah, kita misalnya kayak belajar dari orang-orang kurban misalnya, agak geser sedikit. Pernah dengar ada seorang pemulung yang akhirnya bisa beli kurban pertamanya dia beli sapi segala macam, itu jadi menarik. Kenapa? Karena pada saat dia niat dia nabung sapinya itu, dia nabung sapi, akhirnya bisa beli sapi dan dia berkorban. Masya Allah. Artinya setiap niat itu baru akan jadi niat yang bersih setelah ada action. Masalah hasil akhir itu urusan Allah, yang penting ada actionnya. Misalnya mau naik berangkat haji, mau haji, ya actionnya apa? Daftar. Itu salah satu syariatnya, daftar dulu, ya kan? Uangnya nggak ada, nabung, ya kan? Niatnya udah ada, nabung dulu, nabung abis itu actionnya daftar. Daftar ada duit, sisihin, sambil memperbaiki diri. Supaya apa? Pas kita berangkat waktunya itu kayak wisudanya kita jadi muslim. Itu niat ibadahnya benar-benar total, di sana nangis. Mau kita nanti pada saat pelaksanaan wukuf di Arafah, ya nggak cuma doa tapi kita ngerasain kedekatan kita sama Allah, ya kan? Terus kita misalnya pada saat di Musdalifah, ya, terus juga pada saat di Mina, terus pada saat kita nanti lempar jumroh, itu benar-benar kita ngerti apa yang kita kerjain, bukan cuma sekedar bawa badan, itu. Terus pada saat kita nanti tawaf, sa'i, tahallul segala macam, ya, kita jadi benar-benar orang yang pada saat pelaksanaan ibadah haji itu seenggaknya kita nggak kosong-kosong banget gitu loh. Gitu. Ini pas banget nih. Di OCBC Syariah itu terkait dengan kurban, kami itu punya tabungan berjaganya. Oh gitu. Iya, dan bisa beli kurban lewat handphone. Oh, bisa beli kurban lewat handphone. Masya Allah. Jadi kita bisa udah siapin di OCBC Mobile, ya, di Sobat Syariah, buat teman-teman yang mau di sana berkurban. Tapi kalau bulan ini ya pasti udah dekat banget ya. Jadi kalau yang mau bulan ini ya pasti teman-teman bisa aja masuk ke OCBC Mobile, masuk ke ATM gitu ya. Atau datang aja deh, paling gampang teman-teman drop nomor teleponnya di chat Zoom meeting ini. Jadi teman-teman akan di follow up untuk bisa dapetin kurbannya gitu ya. Nah, kita juga bisa menyalurkan ide kurbannya itu, kita bisa pilih mau pakai siapa gitu. Nah, kita udah ada partner. Oh, maksudnya ada partnernya gitu ya. Oke. Kita sudah ada partner Rumah Yatim dan Rumah Zakat, kemudian dari Basnas. Jadi udah lengkap nih pilihannya. Itu kredibel semua itu. Basnas apalagi lah, Roy Buffy, gak ada keraguan di dalamnya. Udah dapat endorse dari David Saling. Ya, benar. Itu untuk yang tabungan berjangka kurban. Nah, terkait dengan haji dan umroh, di kami juga punya nih tabungan haji reguler. Sobat Syariah cukup mendaftar dengan 25.100.000 rupiah. Itu satu hari insya Allah jadi beres. Teman-teman Sobat Syariah tinggal duduk manis, insya Allah nanti kami yang akan nge-serve atau melayani gitu ya. Jadi tinggal duduk manis, pokoknya gampang tabungan haji. Tapi yang penting itu ya, niat itu harus ditunaikan. Jadi bukan no action of only ya, nampu itu ya, jangan. Tapi kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena usia itu nggak kenal, ya nggak kenal waktu, nggak kenal tua muda ya. Betul. Nggak kenal sehat sakit. Bisa jadi ya yang dipanggil duluan sama Allah saya, ya kan? Bisa jadi atau Adi, ya kan gitu. Bisa jadi saya duluan, Adi belakangan, ya kan? Bisa jadi juga Adi duluan, saya belakangan. Atau mungkin Adi
Belakangan saya duluan. Kayak setiap ngomong belakang langsung matanya ngeliat, ini disumpahin, ini gimana? Oke. Jadi di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan nih dari kita nggak kerasa ya. Kita nggak kerasa ternyata ngobrol udah hampir 30 menit, Dak. Iya. Oh iya ya. 30 menit karena memang kita ngobrol begini tuh kalau sama orang yang berilmu, Masya Allah, senang banget. Allah Akbar. Kita memang harus sering-sering datangin guru-guru. Salah satunya kita udah ngadirin, udah datang di sini. Insya Allah mungkin ada jilid 2-nya dah ya. Amin, insya Allah. Nah kita izin, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini di pampak kita ada yang bertanya dari Syamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya udah David, kenalkan Anton dari Padang. Dan gitu. Boleh disapa Kampung Ambo ini. Apa kabar isi ini? Kalau bahasa Minangnya langsung. Ini ada pertanyaan ketika kita sedang semangatnya beribadah dan tiba-tiba datang kondisi di mana kita lelah, capek, yang menyebabkan di mana kita pun jadikan doa. Mungkin udah David bisa sharing ke kita gimana sih menghadapi kondisi tersebut sehingga ibadah kita tetap semangat. Pak Anton, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Ya, yang namanya keimanan kan ada naik, ada turun. Ya, yang penting adalah tetap melaksanakannya. Gitu. Dalam keadaan apapun. Jadi sama juga seperti sholat. Sholat itu yang sempurna adalah berdiri. Ya kan, kalau nggak sanggup berdiri, ada rukshonya, kemudahannya apa? Boleh? Berbaring. Boleh duduk. Nah, kalau nggak bisa duduk, boleh berbaring. Ya, lagi berbaring pun masih bisa pakai isyarat. Ya kan? Terus, kalau udah nggak bisa gitu, disolatin ya kan? Artinya begitu juga pada saat kita wudhu. Wudhu nggak ada air, kita bisa pakai debu, kita bisa tayang. Nah, jadi bentuk kesempurnaan dalam ibadah itu ada. Tapi pada saat kita males semales-malesnya juga kita belajar dari yang tadi. Ada rukhsah dari Allah, tapi bukan berarti kita boleh meninggalkan ibadah wajib kita. Gitu. Yang namanya wajib sholat itu jangan ditinggalin. Kenapa? Karena itu apa? Itu udah apa ya? Udah perintah langsung. Bahkan dikatakan juga ya, sebagian ulama kata orang yang nggak sholat itu orang yang kafir. Udah. Gitu. Kafirnya apa? Berarti mengingkari apa? Perintah Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada umatnya, ya kan? Kepada umatnya Nabi Muhammad yang dapat perintah sholat 5 waktu itu minimum. Mandatorinya minimum 5 waktu. Belum lagi ada sholat sunnah, ya kan? Belum lagi ada sholat sholat tahajud, ya. Sunnah, ada tahajud, ada sholat duha. Belum lagi sholat hari raya dan lain sebagainya. Jadi artinya ini adalah satu kewajiban bagi kita. Jadi semales-malesnya ada ilmu yang paling bisa saya bagi adalah baca dalam hati. Ya, kalau lagi males, ini penting nih, dengerin ya baik-baik ya. Paksain. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ya, kalau emang nggak sanggup, kakinya sakit atau apa, duduk, nggak apa-apa, ada kemudahan. Ya kan gitu. Nah, jadi jangan sampai hari-hari kita menyesali bahwa coba dulu saya sholat, apalagi pada saat nanti udah di alam kubur, ya kan, pada saat dihitung dan ditanya sama malaikat, ya kan, pada saat dihisab semua amal soleh kita, ya yang kita nyesal gitu. Aduh, coba dulu waktu saya masih hidup di dunia saya sholat gitu. Karena sholat itu bukan untuk Allah. Artinya nggak ada untungnya Allah dengan sholat kita. Yang untung itu kita. Kenapa? Pada saat kita ngerasa dekat sama Allah dan pada saat kita dekat dengan Allah, setiap permasalahan itu jadi mudah. Secara spiritual kita akan lebih, secara jiwa, mentalitas kita juga akan lebih tenang. Dan kita yakin bahwa dengan ada Allah akan selalu ada jalan keluar. Makanya yang membedakan antara orang beriman dengan orang tidak beriman, ya, maksudnya beriman itu yakin ada Allah yang akan menyelesaikan semua masalah. Perbedaannya dengan orang yang tidak beriman, yang tidak yakin dengan adanya Tuhan, dengan adanya Allah, itu adalah harapan. Orang yang tidak beriman cenderung mereka nggak punya harapan kalau mereka dapat kesulitan. Akhirnya apa? Larinya bunuh diri, minum ke alkohol, habis-habisin minuman mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Habis itu setelah selesai mabuk, masalahnya selesai,
Enggak juga. Nah gitu. Panjang ya jawabannya ya. Mudah-mudahan nggak terlalu muter-muter ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang kedua, itu ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, ada hadis yang mengatakan kejarlah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Ya. Namun juga kejarlah akhirat seakan-akan kau akan mati esok hari. Gimana caranya sih supaya kita bisa menyeimbangkan atau istiqomah terhadap keduanya? Ya, kejarlah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, kejarlah akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Artinya gini, pada saat kita mengejar urusan dunia, kita harus profesional dalam apa yang kita kerjakan. Tapi dasar dari semua itu, nah ini dia nih, jangan salah. Kalau yang kita kejar dunia itu emang semata-mata untuk urusan dunia, kita akan capek. Ini adalah sebuah bahasa kiasan. Ya, pertama sebelum saya ngejelasin, kita mesti jelas dulu bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Pada saat kita ada di dunia ini dilahirkan, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Gimana caranya? Pada saat kita bekerja, pekerjaan itu juga bisa jadi ibadah pada Allah. Apakah harus kerja di masjid? Apakah harus kerja di musola? Atau harus kerja di lembaga zakat? Enggak juga. Kita bisa kerja di mana saja, asalkan pertama, ya, ini bisa jadi ibadah bagi kita. Ya, pertama diniatkan karena Allah. Keluar rumah, kerja, niat karena Allah. Ya, rezeki buat istri dan anak itu bonus. Bonusnya dapat uang gaji bulanan itu bonus. Tapi niat awalnya saya keluar rumah kerja di tempat itu karena Allah. Karena kalau kita udah niat karena Allah, pastinya kita akan jaga bahwa yang kita kerjakan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Karena niatnya karena Allah. Nah, pada saat kita sudah bekerja gitu, biarkan nanti Allah yang bekerja, rezekinya bisa datang dari mana aja. Bisa datang hari ini gaji bulanan, bisa dapat juga bonus-bonus tambahan. Kenapa? Karena kita niatnya karena Allah. Jadi pada saat kita bekerja niat karena Allah, maka kita akan mengejar dunia itu seakan-akan kita hidup selamanya. Tapi fundamentalnya karena Allah, bukan dunianya. Kita akan punya energi yang lain. Kenapa? Karena kita ikhlas, kholis niat kita karena Allah. Gak akan ada capeknya. Tapi kalau kita kerjanya dunia, urusannya apa? Cari muka sama bos, pengen dinilai sama bos, pengen bisa dapat gaji karena bos. Akhirnya apa? Ada dua Tuhan kita. Tuhan kita Allah sama bos kita, atasan kita. Nah, jadi kejar dunia harus fundamentalnya karena Allah. Yang kedua adalah tadi, ingat akhirat. Akhirat seakan-akan kita ada kematian. Iya, kita harus siap. Beribadah itu harus sungguh-sungguh. Maksudnya pada saat kita sholat itu pertama benar-benar kita jadikan seolah-olah ini adalah sholat kita yang terakhir. Pada saat kita ada kesempatan melakukan kebaikan, bersedekah, pastikan bahwa jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi ini kesempatan terakhir kita untuk bersedekah. Mau nolong orang jangan ditunda-tunda, karena bisa jadi hitungan menit berikutnya ente udah lewat waktunya, udah dipanggil oleh malaikat. Jadi artinya apa? Pada saat kita melakukan amal soleh jangan ditunda-tunda. Soalnya kan kita udah mau mati, jangankan besok, bisa jadi berapa menit lagi kita lewat nih. Gitu. Ya, artinya kalau kita sudah niatkan seluruh hidup kita ini karena Allah, niat ibadah karena Allah, pijakan kaki kita karena Allah, walaupun kita melenceng, walaupun kita tergoda, akan ditarik balik. Kenapa? Kan hati yang ngomong. Kita selalu terhubung sama Allah. Gak akan mungkin itu kita dibiarkan jauh. Pasti akan dikirim itu yang namanya apa ya, utusan-utusannya Allah. Entah itu teman yang ngingetin, orang tua yang ngingetin, atau kita mau berbuat jahat gak jadi, atau gagal. Itu kan salah satu cara Allah melindungi kita. Kenapa? Karena niatnya karena Allah. Yes. Gitu. Alhamdulillah. Ngomong udah jadi kayaknya nggak pantas Ustadz aja ya. Udah aja. Alhamdulillah. Oke, ini lanjut lagi nih Daya. Ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Kinta dari Palu. Izin bertanya jika sedang mempunyai hutang, tetapi saya ingin berkurban. Mana yang didahulukan terlebih dahulu, bayar hutang atau berkurban diri? Nah, ini dia nih yang namanya hutang ya. Itu sesuatu yang wajib dibayar. Ya. Hutang itu kapan selesai dibayarnya? Ya sebelum kita meninggal tuh wajib kita bayar hutang. Gitu. Nah, kurban itu sendiri adalah diwajibkan, ya sunnah, jatuhnya sunnah muakkad, ya sunnah yang ada keutamaannya bagi orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, ya itu bahkan kalau yang kita lihat dulu waktu kecil-kecil kan orang suka ada seolah-olah
kurban itu ya satu orang satu kambing gitu. Tapi ya nggak juga. Bisa jadi satu kambing itu untuk satu keluarga. Bisa jadi satu kambing itu untuk satu kaum, karena ada hadisnya Rasulullah pada saat berkurban, ya Allah terimalah ini kurbanku untuk aku Muhammad dan keluargaku Muhammad dan juga untuk umat Muhammad. Artinya dan merujuk kepada hadis tersebut, bisa jadi satu ekor kambing itu adalah untuk satu keluarga. Tapi kalau kita punya kelebihan rezeki, ya lillahi ta'ala, mau kambing, unta juga boleh kalau di Arab ya. Kalau di Indonesia sapi juga boleh. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Harus niat karena Allah, bukan karena pengen dipuji tetangganya. Jadi berapapun yang kita sumbangkan harus bersih. Seperti kita belajar dari Habil dan Qabil. Habil dan Qabil itu dua-duanya sama-sama memberikan persembahan terbaik lah kepada Allah. Tapi yang diterima Allah apa? Yang ikhlas, yang baik, kurban terbaik kan gitu. Nah begitu juga pada saat kurban, ya kalau misalnya kayak tadi bayar hutang mana dulu, saya ngomongnya ke mana-mana. Tapi ini buat ngejelasin dulu, oh yang namanya kurban adalah itu. Kalau kita ada kurban, tapi kalau yang namanya hutang itu wajib dibayar. Ya, nah kalau misalnya ternyata punya hutang, ada tunggakan atau apa, panggil, ngomong, samperin yang punya hutang, bilang saya ada kewajiban, kamu perlu uangnya saya bayar sekarang, saya bayar dulu. Kalau saya lebih berpendapat bayar dulu hutangnya, donasi hutangnya baru berkurban, gitu. Karena banyak juga yang berpendapat silakan bayar kurban, tapi kalau kita harus melihat dulu mana yang lebih dulu kita wajib harus kita kerjakan. Ini dalam hadis juga dikatakan bahwa bagi orang yang punya kelebihan rezeki, orang yang memang diberikan keluasan, kemudahan oleh Allah. Gitu. Ustaz. Jadi itu ya Mbak Kintan. Jadi memang lebih baik memang membayar hutang terlebih dahulu. Nah makanya di usia-usianya itu juga ada nih namanya tabungan berjangka. Dipersiapkan aja dari sekarang, start dari per bulannya itu bisa 100.000, 200.000, yang penting niat. Itu nggak apa-apa kalau misalnya bentuknya dalam bentuk nyicil ya, nggak apa-apa itu sambil, tapi juga utangnya juga dicicil ya kan gitu. Nggak apa-apa kayak gitu, boleh. Nah mesti jelas. Nah artinya apa? Tetap yang namanya utang harus dibayar. Nah yang kurban itu kewajiban juga, maksud saya itu sunnah muakkad yang bisa kita, kalau ada uang berlebih ya itu jatuhnya utama buat kita, keutamaan buat bayar ini. Nah ini dia nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah ini kita ada banyak banget nih, tapi memang mohon maaf kalau memang kita nggak bisa bacain semua ya sobat. Assalamualaikum, kita dari DPC Syarikat Islam Kota Bukit Tinggi. Wah, orang Bukit Tinggi nih, kampung saya ini, mandi. Ini langsung pada ikutan semua ya, DPC Syarikat Islam dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi pada ikutan semua kamu. Terima kasih. Insyaallah. DPC Syarikat Islam. Unilis ya kemarin saya. Oh makan di situ ya. Unilis. Family ayam pop. Mantap banget malah ngomongin makanan. Makanan ini aku tuh lagi nggak bahasa. Oke, ya sepertinya bahwa OSIBIS Syariah belum ada di sini. Caranya kami bisa akses layanan ibadah haji dan kurban serta lainnya gimana gitu. Jadi ya ini cukup menarik juga. Jadi dari DPC Syarikat Islam Kota Bukit Tinggi kami, OSIBIS Syariah, OSIBIS Indonesia itu adanya di kantor di Padang. Jadi saat ini memang kantor kami di sana, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu dari DPC Syarikat Islam beserta keluarga bisa kok mengakses melalui OSIBIS Mobile. Bapak Ibu tinggal search aja www.ocbc.id. Nanti di sana Bapak Ibu bisa masuk ke tabnya Syariah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat dulu produk-produk syariahnya apa sih. Ini DPC Syarikat Islam Kota Bukit Tinggi ada binaan UMKM juga. Jadi ada halal ya, binaan, jadi UMKM itu dapat sertifikasi halal. Nah nanti juga bisa bermitra juga sama OSIBC itu buat dapat pembiayaan. Ada kan ya kalau nggak salah ya? Ada pembiayaan permodalan ada kan? Mudah-mudahan insya Allah. Langsung adanya iya. Menarik nih. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu nanti drop aja mungkin nomor teleponnya ya ke kami gitu. Nanti insya Allah coba diklik. Masya Allah. Jadi di Kota Padang ya adanya ya. Tapi bisa tetap online juga bisa, telepon juga bisa ya, nanti bisa. Oke, siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman di Kota Bukit Tinggi. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi? Ya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, jika kerja itu termasuk dalam ibadah, lalu di dalam bekerja kita ada waktu yang menuntut kita tidak bisa beribadah seperti meeting atau ada ad hoc assignment, kerjaan dadakan yang tidak bisa ditunda. Apakah kerjaan kita menjadi dosa
atau tetap disebut kerja itu ibadah? Oke, ini ngelihatnya harus dilihatnya gini, bahwa yang kita kerjakan itu harus pertama adalah niat karena Allah. Berarti apa yang kita niatkan karena Allah itu dihitung sebagai amal soleh, sebagai ibadah. Terus kedua, yang kita kerjakan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam, ya kan gitu. Misalnya sudah waktunya sholat, ya sholat gitu. Lagi meeting misalnya, oke, misal lagi meeting, meetingnya berapa lama? Gitu. Kalau misalnya ternyata kita coba mundurin 5 menit, 10 menit masih belum juga bergeser, saya sarankan ya harus keluar tuh sholat. Apalagi kalau udah mendekati injury time, udah dekat-dekat mepet misalnya dari zuhur, ya udah mau sampai asar, nggak bisa juga kita ini, ya oke, kita keluar harus sholat. Kenapa? Karena lebih duluin Allah daripada rapatnya itu. Sudah saya yakin banget di dalam meeting perusahaan itu kalau namanya sholat, setelah kita ngeliat pembahasan krusialnya udah lewat, pasti diizinin gitu. Karena negara kita kan negara Pancasila ya masa beribadah nggak boleh, ya kan gitu. Jadi kita berprasangka baik, mau agamanya apapun, insya Allah yang namanya kewajiban pasti akan dihargai oleh pimpinan ataupun juga perusahaan yang memiliki keyakinan dengan kita, insya Allah. Gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya, kerja lancar, ibadah tetap jalan. Iya dong. Jadi kita kerja, tapi kadang-kala yang banyak kan nih orang yang nanya seperti ini, begitu rapat dipermasalahin. Tapi kalau lagi asik main game online atau misalnya lagi chat, itu azan udah setengah jam, 1 jam, itu nggak peduli. Tahu-tahu udah nggak terasa udah mau deket asar nih. Tapi giliran meeting dimasalahin, waduh jamnya sholat nih gitu. Nah ini introspeksi diri juga buat kita. Kadang-kala cuman diri kita yang bisa tahu kejujuran diri kita sendiri ya. Seperti apa? Kadang-kala kita bisa mentoleransi sesuatu, tapi kadang-kala kita nggak bisa toleransi sesuatu hal yang disebabkan oleh orang lain kepada kita. Tapi karena kebodohan kita, karena kesalahan kita bisa toleransi hal itu. Dan kadang-kala kita nggak jarang kita sendiri yang lalai dalam beribadah, gitu kan? Nggak jarang kayak gitu, insya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih. Afwan. David tadi saya keliru terus nih. Nggak apa-apa. David Halim. Oke, ini yang terakhir pertanyaan karena keterbatasan waktu ya. Ya, Ustadz, apakah berkurban menggunakan platform digital, kurbannya dianggap sebagai ibadah juga? Tafdol. Ya, ini adalah salah satu bentuk inovasi ya yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita untuk mensiasati jarak dan waktu serta perkembangan teknologi yang ada. Jadi kadang-kala dengan adanya platform entar melalui e-commerce dan lain sebagainya, itu jadi mempermudah kita untuk melakukan hal-hal baik itu bayar zakat ya, bisa sekarang lewat aplikasi, termasuk juga berkurban. Ya, saya bilang ini salah satu jalannya untuk mempermudah kita ya untuk berkurban. Apakah afdol nggak afdolnya itu tergantung dari niat kita ya. Niat kita karena Allah, kita kirimkan ke sana, insya Allah kalau kita lurus, niatnya lurus, insya Allah akan sampai. Karena daging atau hewan kurban yang kita beli itu bukan hewan kurbannya, tapi niatannya dan hati kita. Kenapa kita melakukan kurban, itu yang dihitung oleh Allah. Gitu. Itu yang dihitung oleh Allah. Caranya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya apa? Yang halal, yang thayyib, ya, tidak merugikan orang lain, berfaedah buat semua. Insyaallah jangan breaking. Wah, ini ada nambah satu lagi nih. Banyak ya, alhamdulillah ya Allah. Muhammad. Ustadz, mohon pencerahannya. Almarhum ayah saya pernah bilang sebelum beliau wafat untuk mencari temannya yang bernama Iwan. Karena ayah saya punya hutang. Selama ini ayah dan saya sudah mencari kemana-mana, namun nggak ketemu. Nomor telepon dan relasi semua nggak bisa gimana ya baiknya? Oke, hutang itu harus dibayar. Disimpan uangnya, masukin tabungan. Masukin tabungan. Sip. Masukin tabungan atau disimpan uangnya dalam bentuk emas. Atau masukin dalam emas, kan nilainya terus berkembang tuh, valuasinya. Satu saat ketemu bayarin ke orangnya. Kalau orang yang nggak ketemu, kasih anak keturunannya. Kalau nggak ketemu juga? Sodakohin.
Nah, kapan itu nanti kalau kita udah mau dekat-dekat usia tertentu ya udah niatin gitu. Tapi yang jelas ini ada beberapa kisah waktu itu ada orang yang saya lupa di zaman siapa gitu ya. Itu punya ternak, 2 orang ternak. Suatu saat nggak pernah ditagi-tagi, dan tahu ternaknya udah hampir banyak. Datanglah orang yang datang ini yang punya hewan ternak ini datang. Dia mau nanya hewan ternak, kata yang punya ternak ini karena kambing udah banyak, ini semua punya kamu, Bapak Yesus. Silakan ambil. Saya cuma ngejagain, masya Allah. Itu adab dalam Islam, masya Allah. Jadi kalau emang kita udah punya adab kayak gitu, saran saya simpan, ya. Kalau emang takut dalam bentuk emas, kalau misalnya ada nilai mata uang yang turun, ya kita takut nanti nilai value-nya turun, sebagainya, masukin emas aja. Kan emas itu stabil, cenderung stabil. Taruh di dalam emas, ya. Itu nanti suatu saat karena udah ingat begitu, suatu saat ketemu bayarin. Tapi kalau orangnya nggak ketemu, cari keluarganya, anak keturunan nggak ada, sedekahin. Gitu. Karena Allah atas nama Fulan bin Fulan. Tapi yang jelas yang namanya utang harus dibereskan dan harus dicari. Allah maha tahu lah ikhtiarnya kita. Jadi kalau kita nggak pernah niat buat bayar, nyarinya setengah-setengah lain cerita kan. Tapi Afan, Ustaz. Jadi itu ini terkait dengan statement tadi udah David bilang emas. OCBC Syariah juga punya tabungan emas. Oh, masya Allah, nyambung terus ya ini. Allah benar loh, gampang dipermudah loh. Alhamdulillah, masya Allah. OCBC Syariah itu udah punya tabungan emas digital dan itu syariah. Iya. Jadi syariah, sobat syariah hanya perlu buka OCBC Mobile, kemudian beli emasnya mulai dari Rp10.000. Senang. Ya, jadi itu dari sudah Rp10.000. Iya. Jadi sudah bisa punya tabungan emas digital. Oke. Kalau mau dijadiin emasnya bisa nggak? Bisa. Pokoknya bukan dulu aja. Kan semuanya niat. Tapi niat itu harus dilakukan. Ya. Dan mungkin buat teman-teman yang masih bingung dengan ini syariah perbankan syariah ini benar nggak sih syariah gitu kan? Yang setahu saya ya. Perbankan syariah swasta yang ada di Indonesia itu ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi artinya insya Allah keputusan dan kebijakan produk-produk yang ditawarkan pasti sudah melewati pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau masih ada yang menanyakan, boleh nggak sih kayak begitu, boleh nggak sih kayak begini, itu udah ada Dewan Pengawas Syariahnya, DPS-nya udah ada. Terus juga dari Majelis Ulama juga sudah pernah membahas soal seperti ini. Insya Allah nggak ada masalah. Tinggal ya kita doain aja kalau niatnya kita baik, ya kan. Cita-cita pengen umroh, naik haji bisa, ya kan. Kita pengen bayar kurban bisa cepat, masya Allah. Nah, ya jadi jangan lupa ya Bapak Ibu, teman-teman sobat syariah, mampir-mampir ke ocbc.id. Di sana nanti bakal bisa nemuin banyak produk-produk syariah yang fit dengan kebutuhan sobat syariah. Oke, gak kerasa ini sudah hampir di penghujung acara. Kami mau mengingatkan ke sobat syariah sekalian untuk bisa mengisi link evaluasi di kolom chat yang ada di Zoom sobat syariah, ya. Nah, kami juga segan-segan untuk menghimbau izin ya Daya. Jadi untuk bisa membuka tabungan berjangka kurban. Jadi setorannya bisa 200.000 rupiah setiap bulannya. Harusnya sih oke lah ya, 200.000 nanti akan bisa mendapatkan kurbannya gitu ya. Nanti tahun depan gitu ya. Nanti pokoknya coba dulu aja taka kurban dari OCBC Syariah. Nah, selain itu kita juga bisa mempersiapkan keberangkatan haji kita. Sobat Syariah mau haji reguler, haji khusus, bahkan haji furoda, semua ada di OCBC bisa ya? Syariah. Insya Allah bisa. Antara yang kami miliki juga terpercaya. Masya Allah. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi kami sangat berhati-hati nih ya dalam memilih partners. Jadi insya Allah amanah, istiqomah karena kami diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya. Ketua Dewan Pengawas Syariah kami itu adalah Dr. Muhammad Anwar Ibrahim. Beliau adalah orang Indonesia ketiga yang mendapatkan gelar doktor di Al-Azhar Kairo, Mesir. Masya Allah. Jadi S1, S2, S3-nya di Al-Azhar Kairo. Tahun 78 beliau mendapatkan doktor. Ya, jadi itu ketua Dewan Pengawas Syariah kami dan beliau pernah menjabat di MUI tentunya. Ya. Jadi insya Allah jangan ragu-ragu. Jadi jangan bilang kalau syariah sama aja sama konven. Wah, ini salah ya. Jadi teman-teman harus coba buka dulu websitenya OCBC.
Ya. Ya. Nah, tentu kami menunggu ide-ide dari teman-teman. Mungkin mau kasih ide apa di Syariah Corner yang berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih udah David Halim. Sama-sama. ST, MM, MAG, dan Dr. Kandidat PhD. Mudah-mudahan Mohon doanya. lancar, Amin. ilmunya bermanfaat dunia akhirat, sehat walafiat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah gabung, buat teman-teman SI, IKM para Madinah, para guru, para teman-teman satu kelas di PT IKI S3, terus juga teman-teman Trisakti yang sudah gabung juga, terus juga seluruhnya kawan-kawan para Madinah udah tadi, dan juga seluruh sahabat syariah dari OCBC yang sudah setia, OCBC syariah yang dari tadi sudah ikutin acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berfaedah buat kita semua. Dan apa yang disampaikan tadi berfaedah. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau gaya saya seperti ini ya. Itu ya, banyak bercandanya. Tapi mudah-mudahan dari bercanda ini ada ya hikmah yang bisa diambil buat kita semua. Amin. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kerja kita lancar. Amin. Insya Allah. Tetap Sejalan, tetap senyum, tetap ketawa, tapi serius. Sampai di penghujung acara. Insya Allah. Makasih banyak. Makasih banyak Haji. Afwan. Setelah ketemu lagi di Syariah Corner berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para